Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Yusrika Warnida Hanum, mengajar bidang studi kimia di SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat mudah untuk kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Sehat-sehat ya anakku sayang. Baik anak ibu, kita lanjut materi pembelajaran kita ya. Kali ini masih bersifat teori sama kayak kemarin ya. Teori tentang elektrokimianya ya. Baik, kali ini kita belajar tentang korosi dan pencegahannya. Korosi dalam kehidupan sehari-hari kita sebut dengan karat ya. Nah, bahasa ilmiahnya korosi. Di sini ada beberapa gambar contoh korosi ya, bagaimana korosi ini bisa banyak sekali merugikan kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada mesin kendaraan ya yang lama kelamaan akan berkarat. Juga ada kendaraan ya, ada paku, di sini ada bahkan mobil juga bisa berkarat ya. Kalau tidak dilindungi dengan baik. Tetapi selain kita mengetahui korosi itu kenapa bisa terjadi ya, kita juga bisa dapat melakukan pencegahannya. Nah, kenapa korosi kita bahas di sini? Karena ternyata korosi itu adalah bagian dari suatu proses elektrokimia, atau korosi atau perkaratan ini adalah bagian dari reaksi redoks gitu ya. Nah, baik, langsung saja kita bahas lebih lanjut ya. Korosi merupakan suatu peristiwa elektrokimia, atau korosi ini adalah bagian dari suatu reaksi redoks ya. Biasanya logam besi itu akan berkarat jika kontak dengan air atau udara yang jenuh dengan uap air ya. Jadi ada kontak langsung besi dengan air atau udara jenuh dengan uap air ya. Jadi komposisi utama karat besi adalah besi 3 oksida terhidrat. Maksudnya di sini ada besi 3 ya, besi 3 oksida ya. Fe2O3 ya. Besi 3 oksida terhidrat. Maksudnya hidrat di sini adalah dia mengikat molekul air. Jadi ada X di sini. X ini maksudnya jumlah ya, jumlah bisa jumlahnya 3 dan lain-lainnya ya. Jadi ada besi 3 oksida yang mengikat hidrat atau mengikat molekul air sebanyak X gitu maksudnya ya. Nah, pembentukan karat besi itu juga dipercepat oleh adanya asam, garam atau logam yang kurang reaktif dan temperatur tinggi. Jadi selain besi itu disebabkan oleh kontak langsung dengan oksigen, prosesnya itu bisa dipercepat dengan hal-hal ini ya, asam, garam atau logam yang kurang reaktif dan temperatur tinggi. Nah, air dan oksigen merupakan unsur penting dalam pembentukan karat atau korosi. Jadi tetap komponen utamanya adalah air dan oksigen ya. Nah, penyebab suatu logam itu bisa mengalami korosi atau karat. Ini ada proses skema perkaratan besi ya. Nah, jadi di sini digambarkan ada kita sebutlah paku ya, atau logam besi yang dimasukkan ke dalam kayu. Misalnya di dalam kayu ini ada kayu ya. Kemudian ada celah di sini, ada celah. Celah ini memungkinkan masuknya oksigen, ya kan? Masuknya oksigen atau air, ya kan? Kontak dengan air dan oksigen pada besi itu secara langsung, sehingga membentuk karat. Nah, membentuk karat. Karatnya itu apa? Nah, karatnya ini di sini ada besi. Nah, ini ya. Nah, ini ada besi tadi ya, besi 3 oksida tadi. Besi 3 oksida. Jadi di anoda terjadi oksidasi besi ya. Ini oksidasi besi di anoda.
Kemudian pada katoda terjadi proses ini ya, penyerapan oksigen ya, sehingga membentuk molekul air yang ini lama kelamaan dibiarkan terus menerus akan membentuk karat ya, membentuk karat ini. Nah, itu kalau dibiarkan terus menerus tentu karat ini akan merambah ya, akan menyebar gitu ya. Nah, baik anak ibu, bagaimana cara kita mencegah agar tidak terjadi korosi ya, tidak terjadi perkaratan? Yang pertama, dapat melapisi dengan minyak atau cat. Meskipun ini tidak terlalu efektif ya. Jadi kalau ada misalnya ada pagar dari besi, dilapisi cat, dicat gitu ya, rajin dicat. Kalau catnya udah mulai agak pudar, dilapisi lagi. Tentu ini akan menghambat atau mencegah proses korosi. Kenapa? Karena ada pelapisan sebelum besinya terkena air atau apa ya, penyebab terjadi korosi itu menyerang langsung logamnya, dia dilapisi, dilindungi dulu ya oleh cat tadi. Kemudian bisa dilakukan dengan melapisi dengan logam yang kurang reaktif, misalnya Sn dan Cr. Tapi ini punya kelemahan. Apa kelemahannya? Jika terdapat sedikit luka pada pelapisnya, artinya kalau pelapisnya Sn atau Cr tadi terkelupas ya atau terbuka, maka besi akan terus berkarat. Jadi juga kurang kurang efektif. Ada kelemahannya. Kemudian dapat dilakukan dengan melapisi dengan logam yang lebih reaktif, misalnya Mg dan Zn. Ini dikenal dengan perlindungan katoda. Jadi ini adalah cara-cara atau usaha yang dapat kita lakukan untuk mencegah proses korosi itu bisa terjadi, ya kan? Nah, ini tadi proses perlindungan katoda tadi ya. Jadi ada kelebihannya. Jika ada lapisan Mg atau Zn yang rusak, maka besi akan tetap terlindungi karena Mg atau Zn akan berkelakuan sebagai anoda, sedangkan Fe atau besi itu berkelakuan sebagai katoda. Nah, jadi Mg dan Zn tadi ini lebih reaktif ya. Nah, lebih baik kita gunakan daripada Sn tadi. Jadi proses pelapisan logam di sini juga berlangsung ya, bagaimana kita bisa melapisi logam agar logam itu bisa terlindungi ya dari korosi. Nah, supaya tidak mudah rusak dan keropos itu ya. Karena korosi ini sangat merugikan kita tentunya. Selain tampilannya jelek, ya kan, merusak tampilan ya, merubah warna menjadi kecoklatan begitu. Tentunya juga akan menyebabkan benda yang kita gunakan itu cepat rusak ya, karena dia akan rapuh dan keropos, akhirnya tidak bisa kita gunakan lagi. Baik anak ibu, untuk materi kita tentang korosi itu ya, semoga bisa dipahami dengan baik ya, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita ingin mempertahankan suatu logam. Kita sudah tahu bagaimana cara mencegah terjadinya perkaratan. Bisa dilakukan yang paling mudah dengan cara mengecat atau melapisnya dengan minyak ya. Misalnya yang ibu bilang tadi, ada misalnya rak bunga gitu ya, atau ada pagar besi atau apapun yang terbuat dari logam, dari besi yang mau kita lapisi, yang mau kita lindungi dari korosi, dapat kita cat ya. Tentunya cat ini bisa berulang-ulang kali. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik anak ibu. Tetap semangat, tetap sehat ya. Belajarnya di rumah, diulang-ulang materinya, tentunya bisa lebih mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.